tahu tantangan Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan sebab Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada apapun, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berikan senyum yang terbaik buat samping kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sehati Bapak Ibu. Kita bersorak bagi Tuhan sebab Tuhan adalah kuasa. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan menara yang
akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Engkau yang kami undang Tuhan. Tuhan yang setia, Haleluya. Engkaulah Tuhan penyembuh, Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkaulah Tuhan segala-galanya yang kami sembah. Haleluya.
Dimuliakanlah namamu, ditinggikan kau sampai selama-lamanya, karena kau adalah Tuhan segala-galanya buat kami. Kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang memulihkan, kalau Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi menjelang siang yang baik ini, kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk beribadah, memuji, menyanjungkan Engkau Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Bapakku, berseru-seru menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, yang layak kami sembah sampai selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapakku, apa yang kami lakukan pada hari ini itu berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapakku. Kalau hamba-Mu pada saat ini akan menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Karena sesungguhnya hamba-Mu ini adalah orang yang paling hina di antara semuanya Bapakku. Berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Bapakku. Aku mohon kepadamu Tuhan, jangan Kau izinkan sepatah kata pun itu yang berasal daripada kehendak-Ku Bapa. Tapi aku minta biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapakku, terima kasih, urapi aku terus Tuhan. Urapi juga kami yang mendengar Bapakku. Berikan kami telinga yang baik. Berikan kami hati yang mau menerima. Sehingga setiap firman yang kami dengar itu akan tumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati juga lingkungan ini Bapakku. Sehingga lingkungan ini mendukung kebenaran firman Tuhan untuk boleh kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Katakan wuh. Iya, silakan duduk. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa, amin. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti kabarnya luar biasa. Amin. Walaupun kadang-kadang persoalan, walaupun kadang-kadang keadaan itu bisa menekan kehidupan kita. Tapi setiap anak-anak Tuhan ketika ditanya apa kabar, kita pasti katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya mau ajak saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, karena ini cuma satu ayat. Kita sama-sama baca. Yuk kita sama-sama baca, 3, 2, iya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, saya percaya di tempat ini semuanya kita
pasti akan menggunakan mulut, bibir, lidah kita untuk memperkataan perkataan yang baik. Amin. Saya percaya itu. Karena setiap kita itu sudah sering mendengar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat. Dan saya percaya setiap kita pasti sudah melakukannya. Makanya kita pada hari ini, pagi yang luar biasa baik ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Amin. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sering memperkatakan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Dan saya percaya, setiap kita di tempat ini tidaklah ada lagi yang menggunakan kata-kata kotor. Enggak ada lagi kata-kata kebun binatang. Enggak ada lagi kata-kata makian. Karena kita mendengar firman ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Saya, kalau firman ini saudaraku sudah berkali-kali kita mendengarnya. Amin. Saudara, kita harus tahu bahwa setiap perkataan yang kita katakan itu membawa satu mukjizat yang luar biasa. Amin. Ada satu kesaksian saudaraku, ini luar biasa. Saudara pasti kenal dengan Pak Alex. Pasti kenal ya? Ini hamba Tuhan luar biasa saudaraku. Nah saudara, beliau menyaksikan bagaimana dengan anaknya saudaraku. Anaknya ini saudaraku ketika lahir dan sudah mulai bertambah apa-ngapain saudara. Jalannya ngesot. Saudara bayangkan jalannya ngesot. Incesnya keluar saudaraku. Dia nggak bisa mempergunakan tangannya, kakinya, semua nggak bisa dia pergunakan. Nah suatu ketika saudaraku, Roh Kudus berbicara kepada Pak Alex. Bahwa Pak Alex itu harus mencipta ulang anaknya ini saudaraku. Mungkin buat orang di luar sana bingung. Mencipta ulang seperti apa? Apakah anak ini akan dimasukkan kembali? Seperti pengertian-pengertian orang di luar sana saudaraku. Katanya kalau orang lahir baru itu saudaraku seperti apa? Apakah dimasukkan kembali lalu dilahirkan? Pak Alex ngerti saudaraku. Apa yang Tuhan maksud. Lalu saudaraku. Pak Alex terus memperkatakan. Bahwa anaknya ini normal. Anaknya ini baik. Anaknya ini pintar. Anaknya ini tampan. Saudara tahu. 1 minggu. 2 minggu. 1 bulan. 1 tahun. Tidak terjadi apa-apa saudaraku. Begitu juga kita saudaraku. Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman ini kepada kita saudaraku. Firman itu bukan instan. Begitu kita sampaikan, begitu kita perkatakan, begitu kita kerjakan, maunya itu jadi. Tuhan gak seperti itu saudaraku. Tuhan melihat. Apakah kita tersetia untuk memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Apa kita tersetia untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar. Ketika Tuhan memerintahkan buat setiap kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Lalu saudaraku, Pak Alex terus berkatakan bahwa anaknya ini pasti tumbuh normal, pasti tumbuh sehat, pasti menjadi anak yang pintar. Saudara tahu, perlahan-lahan saudaraku, tangannya mulai bergerak. Kakinya mulai bergerak saudara. Perlahan-lahan anak ini mulai berjalan. Lama-kelamaan saudaraku, anak ini tidak lagi ngances. Anak ini bisa berjalan dengan baik. Anak ini bisa memiliki pemikiran yang baik. Anak ini bisa berkata-kata dengan yang baik. Itu semua karena Tuhan begitu baik buat setiap kita. Katakan amin saudara. Ketika kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang baik saudaraku, saat itulah Tuhan bekerja. Amin. Kadang-kadang saudaraku, kalau datang tetangga apalagi, maaf ya ibu-ibu, Eda,
Pinjam dulu uangmu Ida. Jangan dong hepekku. Padahal ada uangnya. Jangan dong hepekku katanya. Saudara, saya mau katakan, ini perkataan yang tidak baik. Kita belum tahu dia mau pinjam berapa sebetulnya. Tapi tiba-tiba aja kita bilang, gak ada uangku. Uang kita padahal ada 100 ribu, entah 10 ribunya dia mau pinjam. Kita langsung cut. Gak ada uangku. Ini perkataan yang tidak baik, saudara. Bukankah firman Tuhan katakan, sehingga kita beroleh kasih karunia? Ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik itu saudaraku, maka sesungguhnya saat itu Tuhan sedang bekerja buat kita. Amin. Amin saudara. Katakan samping kiri kanannya saudaraku. Perkatakan perkataan yang baik. Iya saudaraku. Sebagai orang-orang yang percaya kita harus perkatakan perkataan yang baik. Jangan lagi saudaraku di rumah nanti saudara. Kalau saudara marah kepada anak-anak saudara. Lalu saudara pakai kebun binatang. Dengar saudara. Jangan heran saudaraku. Saya percaya tempat ini gak ada. Ini saya bicara di luar ya. Jangan heran saudaraku. Maaf. Ketika ada anaknya. Anjing kau. Maaf ya. Jangan heran anaknya seperti anjing. Jangan heran saudara. Sehingga saudara katakan. Anak saya ini bandel. Besok saudara akan dapati anak saudara itu pasti bandel. Anak saya ini bodoh. Anak saya ini. Ketika kita katakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka perkataan yang tidak baik itu jadi. Makanya saudaraku. Kita orang-orang yang sudah lahir baru. Firman ini mestinya menjadi satu pedoman. Menjadi satu pegangan. Buat setiap kita. Sehingga kita bisa berjaga-jaga. Karena saudaraku. Dari perkataan. Itu kita bisa ditandai apakah kita mencintai hidup ini atau tidak. Coba kita lihat dulu. Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Dengar baik, saya mau bacakan buat saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dengar. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saudara mau memiliki hari-hari baik? Amin. Maka dengar. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik, kalau saudara mencintai hidup ini saudaraku, maka saudara harus menjaga. Kita harus menjaga lidah kita ini saudaraku. Ada satu kesaksian yang luar biasa saudaraku. Saudara, mungkin banyak yang tahu sejarah tentang gereja kita ini saudara. Ketika Pak Bambang memulai gereja kita ini saudaraku. Jemaatnya itu cuma 120-an. 120-an saudaraku jemaatnya. Tapi Pak Bambang klaim firman ini. Dia selalu berkatakan yang baik. Jemaat pasti akan ada 500. Setiap ibadah dia katakan kepada jemaat. Bahwa jemaat kita akan bertambah 500. Amin, amin. Besok saudaraku gak tambah. Minggu depan begitu, gak tambah. Minggu depan begitu, gak tambah. Sampai suatu saat Pak Bambang melakukan KKR. Nah saudaraku, KKR ini belum berjalan. Pas hari hanya saudara. Lahirlah anaknya. Dan saudara tahu. Pak Bambang berusaha menjadi suami yang baik.
Dia menjagai istrinya, melihat istrinya padahal KKR akan berlangsung. Dan saudaraku, ketika anaknya lahir, dia katakan jeleknya minta ampun. Aduh. Saudara bisa bayangkan, anaknya jeleknya minta ampun, anak perempuan. Lalu dia beri nama anak itu Tiffany. Nah saudara, nggak berani katanya jelek. Ketika istrinya bertanya, bagaimana anak kita? Oh, anak kita sehat. Perempuan. Nah, ketika mereka sedang duduk-duduk, saudaraku. Ini jadi dilema buat Pak Bambang. Ini kesaksian beliau ya. Jadi dilema. Dia mau katakan anaknya jelek kepada istrinya. Dia takut istrinya nanti kecewa. Akhirnya saudaraku, ketika istrinya memperhatikan anaknya, istrinya sendiri mengomong, anak kita jelek ya Pi. Dan di situ Pak Bambang katakan, dia lega selega-leganya karena yang mengatakan bukan dia. Saudara tahu, Pak Bambang juga teringat dengan apa yang disaksikan oleh Pak Alex. Karena Pak Bambang itu sering dengan Pak Alex. Lalu dia katakan saudaraku, dia mau menciptakan anak ini dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Lalu dia katakan bahwa anak ini anak yang cantik, anak ini anak yang baik, anak ini anak yang pintar, anak ini anak yang luar biasa saudaraku. Dan saudara kalau melihat sekarang Tiffany saudaraku, itu cantiknya seperti bidadari. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudaraku. Kenapa itu bisa terjadi saudaraku? Itu semua karena perkataan-perkataan yang baik. Amin saudara. Mari perkataan yang baik di rumah tangga kita saudaraku. Buat anak-anak kita. Kami juga bisa menyaksikan saudaraku. Mungkin kalau orang mengatakan anak saya seperti apa, tapi kami katakan anak kami tampan-tampan. Cantik-cantik. Karena kami perkatakan anak kami cantik, anak kami ganteng. Sampai-sampai anak kami yang paling kecil, orang memanggilnya semua si ganteng. Dan saya percaya, anak itu bisa tampan. Karena perkataan-perkataan dari begitu banyak orang mengatakan bahwa dia tampan. Amin. Amin saudara. Mari mulai saudaraku. Perkataan-perkataan yang baik itu saudaraku. Buat anak-anak kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita. Apa saja saudaraku. Jangan lagi saudara katakan, dagang hari ini sunyi. Besok saudara akan dapati sunyi. Jangan saudara katakan hari ini aku sial. Besok saudara akan mendapati kesialan-kesialan lagi. Tapi mari katakan saudaraku, hari ini adalah hari yang luar biasa baik. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Amin. Perkatakan perkataan yang baik saudaraku. Sehingga di mana saja kita berada saudaraku, ketika kita perkataan-perkataan yang baik, maka banyak orang diberkati. Maka banyak orang mengerti. Sesungguhnya inilah Tuhan yang mengajar buat setiap kita. Untuk selalu memperkatakan perkataan yang baik dan benar. Amin saudara. Ini juga satu kesaksian saudaraku buat kami. Baru-baru ini saudaraku, anak kami mengikuti masuk SMA Tugu. Jadi ada online gitu, pendaftarannya online. Jadi karena pendaftaran online ini saudaraku, itu tergantung daripada sinyal. Nah, ketika pendaftaran ini mau diperbaharui lagi saudaraku, maka anak kami ini tidak bisa. Lalu kami sharing dengan wakil kepala sekolahnya. Mungkin sebagian ada yang kenal Pak Nenggolan siapa kemarin, saya lupa. Dia bilang, anak ini pasti tidak lulus. Karena verifikasinya itu tidak berhasil. Lalu saya saudaraku, saya tegur anak saya. Saya katakan,
kau tidak mengikuti karena kebetulan pada saat itu saya suruh baunya untuk membantu dia memverifikasikan pendaftarannya saudara. Saya tegur dia, kau baumu mau mengajari kau untuk boleh memverifikasi pendaftaranmu. Dan sekarang menurut wakil kepala sekolah itu, kau gak akan lulus. Apa jawaban anak saya ini? Bapak gak percaya sama doa. Wow, berikan kemuliaan pada Tuhan saudaraku. Saudara dengar baik. Kadang-kadang saudaraku kita orang tua ini merasa kita lebih benar. Iya apa iya? Saya saudaraku karena mendengar daripada wakil kepala sekolah ini mengatakan bahwasanya itu pasti nggak lulus karena verifikasinya nggak ada. Dan ajaibnya saudaraku, nomor belum keluar. Di Google mereka cari-cari. Dia pertama keluar nomor 18 saudaraku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudaraku. Saudara bisa bayangkan, orang yang sudah berkecimpung di dalamnya menyatakan bahwasanya itu tidak lulus. Dengar baik saudaraku. Ketika kita percaya kepada doa kita, dengar, ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, maka pada saat itulah Tuhan bekerja. Amin saudara. Amin saudara. Dan nyatanya saudaraku, begitu nomornya keluar, walaupun dia tergeser, tapi dia lulus dengan urutan ke-38 saudaraku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudara. Itu semua kenapa saudaraku? Karena kita tahu memperkatakan perkataan yang baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu kalau kita katakan ya, maka itu jadi ya. Amin. Tapi ketika kita katakan tidak, maka jadilah tidak. Hari ini saudaraku, saya bukan mau mengajar, saya hanya mengingatkan buat setiap kita saudaraku, bahwa dalam Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21 dikatakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara mau makan buah yang baik? Mau makan buah yang baik? Mau makan buah yang baik? Maka kuasai lidah kita saudaraku. Perkatakan perkataan-perkataan yang baik. Perkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Jangan perkatakan perkataan-perkataan yang menjatuhkan saudaraku. Tapi mulailah saudaraku, perkataan-perkataan itu yang sifatnya akan membuat orang terbangun, terlebih-lebih kerohaniannya. Amin saudara. Karena saudaraku, apa yang kita katakan, maka itu yang akan kita tuai. Ini firman Tuhan katakan. Makanya saya katakan, jangan heran kalau kita sering katakan anak kita sering katakan istri kita sering katakan suami kita menjadi orang yang seperti kita katakan tidak baik itu, lalu itu hasilnya saudaraku. Jangan heran saudara, karena sudah jelas siapa suka menggemakannya. Jadi saudara, jangan suka menggemakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Amin. Karena perkataan-perkataan tidak baik itu saudara, itu membawa kita untuk mendapatkan hasil yang tidak baik. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, untuk terus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Hari ini Kau boleh mengajar kami Bapakku, bahwasanya saudara, apa yang kami gemakan, apa yang kami ucapkan, maka itulah yang kami tuai. Terima kasih Tuhan.
buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar menuntun kami. Sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu dalam setiap napas kehidupan kami. Haleluya. Besar Allahku, semuanya besar. Yesusku selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati pelayannya lebih lagi, Kau berkati keluarganya, usahanya Tuhan Yesus, anak-anaknya seluruhnya Tuhan Yesus. Dalam perlindungan Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita akan menghubungkan persembahan kita yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kau
Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari siang ini. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Atas Kau izinkan kami beribadah kembali Tuhan pada saat ini Tuhan. Semua kami syukuri Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau. Dan kami telah mengagung-agungkan nama-Mu yang perkasa. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Agar kami senantiasa Tuhan dapat menjaga lidah bibir ini ya Tuhan. Jikalau kami tidak dapat mengekang lidah bibir kami, maka sia-sialah ibadah kami. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau ibadah kami menjadi ibadah yang sia-sia. Allah Roh Kudus urapi setiap kami, mampukan kami untuk mengekang setiap lidah bibir kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menjadi berkat pada pagi hari siang ini. Kira Tuhan memberkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, bahkan menantunya, bahkan usahanya Tuhan, pekerjaan Kau berkati. Agar apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, berhasil beruntung di dalam nama Yesus. Bahkan pelayanannya Tuhan Kau berkati lebih lagi Tuhan. Berikan dia hikmat, pengertian, pengetahuan dan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Dan singkapkan senantiasa rahasia kebenaran firman Tuhan bagi hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu dapat memberikan tuntunan bagi sidang jemaat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengangkat daripada keluarga Bapak Raja Gugu ya Tuhan, yaitu Ibu Raja Gugu. Kiranya kesembuhan Tuhan, terus Tuhan Kau berikan kesembuhan kepadanya. Sehingga Ibu Raja Gugu Tuhan dapat melayani Engkau kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Sudirman yang beribadah pagi hari ini. Bahkan yang belum beribadah saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa kepadamu, di mana hari-hari ini Tuhan, masalah COVID-19 ini Tuhan, yang senantiasa mencemaskan Tuhan dari seluruh sidang jemaat Sudirman Kanopan. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, biarlah kecemasan kami ini Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan firman-Mu yang berkata Tuhan, Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menjagai setiap kami di setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Agar kami tidak ragu dan tidak bimbang datang beribadah untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat pagi hari ini. Kira Tuhan berkati, urapi mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka senantiasa Tuhan dengan sukacita melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan karuniakan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan bagi pemimpin kami. Kira Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai Kabinet Indonesia Maju tertinggi dan terendah. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Semua Tuhan lawak Tuhan jamah pemimpin kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Untuk mereka boleh memerintah dengan adil dan bijaksana ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, roh yang takut akan Tuhan nyatakan bagi setiap pemimpin kami. Sehingga pemimpin kami tidak memperkaya diri dan tidak mementingkan diri. Tapi mereka Tuhan boleh memberkati Tuhan, mensejahterakan daripada seluruh rakyat Indonesia. Dan memperhatikan pembangunan-pembangunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, berikanlah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan pada Bapak Jokowi. Bahkan pertimbangan Tuhan, pengertian Kau berikan kepadanya Tuhan. Untuk di masa sulit saat ini Tuhan, agar Bapak Jokowi Tuhan mendapat hikmat yang daripada-Mu. Agar hikmat itu Tuhan boleh menyelamatkan kesehatan daripada masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya ya Bapa. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah seluruh Indonesia ini Tuhan, Kau jauhkan mereka Tuhan yang sifat mau memecah belahkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini boleh berdiri teguh Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemulihan ekonomi nasional ya Tuhan, tentang COVID-19 ya Tuhan. Yang dana sebelumnya Tuhan
400,51 triliun Tuhan menjadi 667,2 triliun. Tuhan, dana yang sebesar itu Tuhan, berikanlah roh takut akan Tuhan bagi pada pejabat yang terkait Tuhan, baik yang di pusat, baik yang di daerah-daerah, agar dana sebesar itu Tuhan tidak menjadi ajang korupsi berjamaah ya Tuhan, tapi semuanya dipergunakan Tuhan sampai keperluan yang berhak menerimanya Tuhan. Ini doa kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mengangkat Tuhan pemerintahan kami yang ada di Labura ini. Tuhan berkatilah Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, dan jajaran tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak memperkaya diri mereka dalam tugas-tugas mereka dan mempermentingkan diri mereka, tapi mereka boleh perhatikan Tuhan daripada kehidupan masyarakat Labura ya Tuhan. Berkati kesehatan para pemimpin kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Labura ini. Tuhan berkatilah Tuhan usaha mereka, berkatilah Tuhan pekerjaan mereka. Bahkan dari setiap hasil-hasil mereka Tuhan memberkati, sehingga semua berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tak lupa berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan di bangsa Indonesia, yang dimana telah terpapar virus corona ya Tuhan. Tuhan, biarlah turun kemurahan-Mu Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan tim dokter, tim medis, tim perawat ya Tuhan. Lindungi mereka dalam setiap tugas-tugas pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka boleh Tuhan melayani setiap pasien-pasien yang terpapar virus corona dengan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan mengangkat Tuhan daripada pemimpin bangsa, pemimpin rohani kami. Diberkatilah Bapak Pendeta Insinyur Nikon Dr. Harjana di pusat sebagai pembina rohani, dan Bapak Pendeta R. Bambang Yonan sebagai gembala pembina di Medan Plaza, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno sebagai gembala sidang di Medan Plaza beserta keempat wakil gembalanya, dan Ibu Gembala kami Pendeta Sabarina Tarigan di Sudirman Kanopan beserta wakilnya Bapak Manampin Utasoy dan ketiga kaur bakum yang ada di Rantau Prapat. Kami bersyukur Tuhan buat pilihan-Mu bagi pemimpin pembina kami. Biar Tuhan pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan. Agar setiap pelayanan mereka Tuhan, mereka dapat mau jiwa-jiwa datang kepadamu. Urapi mereka Tuhan.